menunjukkan. Gue kayaknya pengen ngutang di tempat dia deh, karena dia makin berkurang. Ya kan di mana kan berbunga, bagus nih. terus. Terus deh, aku juga nggak tahu kok bisa ya. Yang ada di pikiranku adalah kok aku tuh kayak pernah kayak ngerasa lain begitu kan. Okay. Kayak pernah kehilangan, mau menemukan, tapi belum pernah kehilangan seperti dia. Cuman sekarang ketemu tuh kayak gimana gitu. Mas, tahu sendiri kan, aku tuh baru cerai, belum 100% move on. Jika saya udah bilang move on, ternyata belum kan. Kamu sendiri nanti yang jadi pelampiasan saya. Akhirnya aku tinggalkan di situ. Tapi jujur Mbak, saya tuh masih bingung kata nafsu itu Mbak. Nafsu itu maksudnya gimana sih? Karena desire dalam konteks nafsu tuh menjadi sangat ya abu-abu ya. Karena nafsu dalam ini konteksnya gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo. Dan hari ini saya akan bahas tentang cinta lagi pastinya, karena memang podcastnya memang Cinta is Love. Jadi kita akan bahas tentang cinta. Ada Mbak Niko, saya bersama Mbak Niko. Apa kabar Mbak Niko? Baik mas. Udah lama ya gak ketemu ya? Iya ya, udah berapa tahun ya? Mungkin sepanjang pandemi. No. Iya dong, 5 tahun kayaknya. Ya. Iya betul. Iya 5 tahun, hampir 5 tahun lah gitu. Jadi sekarang kesibukannya apa Mbak Niko nih? Sekarang tetap aja ngerias hairstylist kayak gitu. Masih kayak gitu ya? Masih. Hairstylist ya. Dan kalau dulu kan ada di salah satu mall tuh Mbak, kalau sekarang enggak? Oh enggak, udah keluar sejak nikah ya. Jadi setelah nikah sudah enggak di situ, tapi sekarang bukan di ini, jadi sendiri atau? Iya sendiri. Oh jadi lebih ke private berarti? Yes. Oke. Nah saya tuh pengen bincang sama Mbak Niko karena siapa tahu ada cerita-cerita menarik tentang cinta sih. Yang pasti ada lah ya. Nah sebelum kesana nih, kalau menurut Mbak Niko sendiri ya, ini di mata seorang, kalau tadi ada yang ngomong muak, gue jadi ingat muak. Itu Muak. cinta itu menurut Mbak Niko apa sih? Cinta itu menurut saya energi nafsu. Energi? Nafsu. Nafsu. Nafsu bukan energi, nafsu jadi. No, dua-duanya. Energi Dan nafsu. dan nafsu. Iya. Gimana tuh pembahasan itu? Karena kalau aku udah cinta nih, itu misalkan di blok sama orang yang aku cintai. Itu tuh aku bener-bener bisa lemes. Oh, lemah gitu, nggak berdaya No gitu. power ya. Udah bener-bener ngalamin sampai dibel sama motor tuh aku nggak dengar loh mas. Dibel sama, maksudnya di klakson? Iya, karena saking lemesnya di blok. Oh, itu saking Mbak cinta terus di blok? Ya karena aku tuh kalau udah cinta ya, cinta itu juga harus nafsu ya. Kalau aku nggak ada nafsu, aku nggak akan mencintai orang tersebut. Iya benar sih. Ya maksud cuma ngeliat-lihatan doang ya kan? Iya. Betul. Jadi meskipun harta nih, misalkan ada uang nih, tapi kalau aku nggak nafsu, aku nggak bisa nerima itu juga. Jadi walaupun dia datang dengan ya situasi yang sempurna lah, tapi Mbak nggak punya nafsu, Mbak nggak akan bisa ngejalanin itu ya. Betul. Oke. Nah dalam perjalanannya Mbak tapi merasakan yang begitu cuman sekali atau beberapa kali tuh Baru sekali. Bukan pacar yang pertama,
bukan juga suami saya, mantan maksudnya ya. Bukan juga mungkin orang yang pernah dekat dengan saya, bukan, baru pertama sih. Jadi Bener gak sih kalau itu cinta? Jadi kayak secret admirer kali. Mbak mengagumi diam-diam atau dia tahu Mbak suka sama dia atau? Iya emang kita udah jalan. Oh. Jadi tapi belum pacaran. Sudah. Oh, udah pacaran. Tadi katanya belum. Gimana sih? Jadi Mbak udah pacaran nih. Udah. Oh, tapi pada saat itu mungkin lagi ada problem, Mbak di blok. Tapi blokannya di unblock gak? Akhirnya. Setelah berapa lama? Setelah aku minta maaf dan aku berzikir. Oh, dizikirin. Iya. Jadi Mbak maksudnya zikirin minta tuh pada terus. Tuhan ya. Iya, pastilah berzikir ke Tuhan lah. Iya. Jadi Mbak zikirin terus malah unblock tuh ya. Oke. Nah, itu Mbak sama dia udah berapa lama waktu itu sampai sedalam itu situasinya, perasaannya? Baru Mas Fer. 1 tahun kali ya. 1 tahun. Setelah setahun selesai? No, sekarang masih. Oh, sekarang masih. Aduh. Dan itu Mbak belum pernah merasakan hal kayak gitu sebelumnya? Atau sudah pernah? Belum. Dulu misalkan di blog mantan suami ya, it's okay. Gak apa-apa gitu kan. Oke. Tapi kalau sekarang ini beda. Ada sayang, ada ketulusan, ada keikhlasan Oke. yang aku kasih ke dia gitu kan. Ada perhatian, ada Semua lah ya? semua deh. Jadi ketika aku di blog itu rasanya ada pemberian dari dia. Misalkan saya dikasih present gitu ya. Kayaknya untuk apa sih present ini, ya kan? Dan itu Mbak ini menemukannya setelah after selesai dengan mantan suami? Ya betul. Jadi sebelumnya malah belum pernah nemu ya? Sampai akhirnya Mbak menikah? Belum. Nah, yang membuat ini menjadi berbeda apa sih Mbak menurut Mbak? Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Kok bisa ya? Yang ada di pikiranku adalah kok aku tuh kayak pernah kayak ngerasa lain begitu kan? Oke. Kayak pernah kehilangan, mau menemukan, tapi belum pernah kehilangan seperti dia. Cuman sekarang ketemu tuh kayak gimana gitu. Oke. Dan sekarang jalan udah berapa lama jadinya? Mau 1 tahun. Baru mau setahun. Oke. Itu nggak bisa Mbak waktu setahunan nanti kita undang lagi berdua di sini. Kan menarik tuh ya kan pas tahunan ya kan. Oke. Atau mungkin situasi ini Mbak dapetin ketika begitu banyak kekecewaan yang Mbak dapetin, lalu ini menjadi semacam sebuah situasi yang akhirnya bisa mengobati gitu. No. Enggak. Jadi? Aku juga nggak tahu. Malah sebelumnya tuh kayak nggak suka banget sama orang ini nih aku. Oh, sebelumnya udah kenal. Sebelumnya udah kenal karena jarak jauh ya, nggak usah disebutin kotanya. Nggak usah. Apa Mbak kotanya emang? Jogja. Oh Jogja, iya. Nggak usah disebutin Jogja ya. Oke, terus? terus. Jadi itu setelah dia menyatakan ya suka terus jalan, oh ternyata benar-benar seperti itu rasanya Mas. Tapi sebelumnya sesudah saya cerai ya, itu tuh sempat ada yang dekatin saya. Oke. Dia duda. Sebetulnya aku belum siap sih untuk ngejalanin gitu, karena kemarin tuh proses perceraian aku tuh benar-benar 2 tahun setengah loh. Dramatik ya? Keren, luar biasa. Mas Ferry tahu sendirilah. Salah satunya support dari Mas Ferry yang aku ingat adalah yang membuat saya maju ya. Stop gitu. Mbak, misal kata maaf ya. Kalau Mbak umurnya 80 tahun, sekarang udah separuh, tinggal berapa?
sisa hidup, misalkan nanti ke neraka, misalkan di akhirat tidak bahagia, masa di bumi juga tidak bahagia? Dari situ otak saya tuh langsung berpikir, iya ya, disitulah aku putuskan untuk stop. Jadi saya tuh benar-benar mau menemuin Mas Ferry. Saya ingat banget, ini orang yang benar-benar mensupport, kayak menggempur otak saya begitu. Mas Ferry salah satunya. Bukan salah satunya, memang Mas Ferry. Karena saya orang yang tidak suka bercerita ya Mas tentang masalah saya ya. Jadi sama Tuhan tuh benar-benar kayak ditunjukkan, ini kebutuhanmu, kamu butuh orang ini, kamu butuh orang ini, kamu butuh orang ini. Benar-benar sama Tuhan tuh disiapkan orang-orang yang menyelesaikan masalah yang saya perlukan. Di antaranya Mas Ferry. Masalah luar biasa, keren loh. Ya, jadi waktu itu memang cukup dramatik sih ya, karena situasinya memang ada tarik ulur juga ya di dalam perasaan kan. Ya namanya juga sebuah pernikahan pasti nggak gampang untuk ngambil keputusan kan. Tapi kan akhirnya memang takdirnya sudah menentukannya seperti itulah. Ya sekarang malah Mbak menemukan cinta yang sesungguhnya nih malah. Kan seru nih kan jadinya kan, ya kan. Nah jadi setelah selesai Mbak sebetulnya ada juga nih yang deketin. Ada. Tapi Mbak nggak mau. Atau gimana? Atau Mbak sudah jalanin tapi sudah. Oke. Sebetulnya saya mau istirahat dulu nih. Saya mau ada ya istirahat dulu gitu ya. Merayakan kemerdekaan ya, di antaranya syukuran nih, ya kan. Nah, udah benar-benar kayak bahagia yo rasanya brol gitu kan. Istirahat dulu lah, mau happy dulu, relax gitu kan. Otak pecah nggak pecah gitu. Terus ada yang dekatin, itu memang saya udah lama kenal. Dia duda, dia pernah gagal, punya anak 2. Akhirnya sempat saya terimalah PDKT dia, tapi di situ dengan adanya kegagalan saya tuh, saya udah kayak makin pinter ya. Jadi step by step, ngedate by ngedate, bener-bener aku teliti, aku nilai. Gimana ya? Dari dia pelit nggak, keuangannya gimana, terus dia mencintai aku karena apa, nafsu atau benar-benar mau hidup berkomit kan, dia bilang kan. Terus akhirnya udah 2 bulan nih, dia keluar. Di antaranya yang aku nilai adalah 1, dia selalu mengingatkan hari ulang tahun dia. Oke. Oh, itu sebetulnya kan cewek ya, nanti berharap dapat present gitu kan. Tapi cowok loh. Oke, terus. Ya kan? Terus habis itu sebetulnya aku mau ngasih sih. Tapi aku pikir-pikir kan aku belum pernah dikasih present. Iya kan, aku kan bodoh nanti. Dari pinter masa aku jadi bodoh. Terus yang kedua, aku nilai gimana sih dia nafsu nggak ke aku tuh, yang disukain di mananya. Oke. Di mananya mau jadi Mbak? Maksudnya dia nggak pecicilan gitu loh. Oke. Maksudnya tangannya dia nggak pecicilan. Terus yang aku herankan begini, kita memang pernah ya kayak jalan-jalan gitu kan, tapi dia nggak ngajak untuk nginep. Padahal kita kan sama-sama dewasa dan pernah gagal. Oh bagus, berarti ini memang dia benar-benar komit dan menghormati calon istrinya. Oke. Ya toh. Terus habis itu lama-lama dia memuakkan. Memuakkan adalah dia cerita hutang. Oh, iya. Dia cerita kebutuhan dia. Dia cerita kebutuhan dia. Dia bilang seminggu lagi dia mau bayar apa namanya? Tagihan ya. 23 juta. 23 juta, oke. Terus? Seminggu lagi. Terus habis itu saya sarankan untuk pinjam di tempat kerja. Dia bilang malu karena nggak pernah pinjam. Oke. Terus saya sarankan pinjam ke teman. Dia bilang nggak biasa pinjam, malu. Oke. Dia selalu bertanya bagaimana ya sayang gitu. Oke, sekarang punyanya mobil. Gadai mobil, ya kan? Karena kan kamu udah mendapatkan
calon pendamping yang nggak matre gitu kan. Kamu nggak apa-apa sementara untuk naik motor gitu kan. Gadein mobil, sayanglah ini mobil pribadi gitu kan. Terus habis itu dari hutang 23 saya nggak merespon. Naik? Turun menjadi 17. Turun 17, Nah, oke. yang Terus? saya pertanyakan, dia kan nggak punya apa-apa, berarti dia bisa bayar dong. Iya. Ya kan? Dari 17 menjadi 15 menjadi 9, mentok saya nggak ngasih pinjaman ke dia atau mungkin nggak peduli dengan itu, dia menjadi 5. 5 juta doang. Oke. Tuhan selalu menunjukkan. Gue kayaknya pengen ngutang di tempat dia deh. Karena dia makin berkurang. Ya kan di mana kan berbunga. Bagus nih. Terus dari situ akhirnya alhamdulillah aku tuh kontak temen aku yang aku kenal juga ya. Dia itu nawarin pekerjaan karena aku berpikir gini, kamu cowok mau hidup dengan aku. Dari sini aku udah tahu ya kalau kamu hidup dengan aku tuh udah pernah gagal. Belum kamu membiayai orang tua kamu, belum membiayai anak kamu, belum membiayai mobilmu, masih utang. Ternyata seperti kayak sama Tuhan tuh ditunjukin, dibuka semua gini loh sebenarnya. Nah, terus dia juga bilang dia menyukai aku itu karena mandiri, rajin bekerja. Oh ada something nih. Semua aku rekod. Kan? Terus akhirnya itu turun lagi gak Mbak yang 5 juta? Yang 5 juta tuh aku diamkan. Diamkan, dia juga gak berkutik. Iya kan? Terus akhirnya begini. Sayang gimana ya? Oke sekarang begini aja. Punya sertifikat rumah kan? Mamamu? Punya. Pinjam dia gadekan. Gak enak lah sayang gini-gini. Tapi setelah aku diamkan dia gak beritu. Udah gak ngerengek-ngerengek lagi. Akhirnya tiba-tiba saja aku kontak teman aku tanya kerjaan. Teman aku tuh di Jogja. Dia bilang, Mbak Niko, ayo kita join bisnis gitu. Mas, hidup aku udah gak seperti dulu. Kalau memang mau bisnis bareng, kamu aja yang modalin, aku yang jalanin. Oke siap. Akhirnya aku diundang ke Jogja. Aku tanya karena orang dekat aku permisi dan aku tanya, aku mau jalanin kerjaan, ditawarin kerja bareng di Jogja. Dia bilang jangan. Dia bilang jangan, kalau laki-laki jangan. Jangan kalau modalin gak apa-apa ya Mas. Betul. Dia gak modalin. Seperti itu. Akhirnya setelah pulang dari Jogja, merengek-rengeknya setelah aku pulang dari Jogja ya. Terus dia suruh kayak beliin apa dengan alasan karena dia sibuk kerja, dia pakai uang aku dulu. Kok kayaknya ini kayak banget ya. Agak modus ya. Modus banget ya, kok berturut-turut gitu kan. Mau aku blok takut disantet. Kenapa Mbak takut disantet? Kan belum nikah lagi. Kalau disantet kan bahaya. Iya. Seperti itu akhirnya aku bilang sama dia untuk mengakhiri. Mas, tahu sendiri kan aku tuh baru cerai, belum 100% move on. Jika saya udah bilang move on ternyata belum, kan kamu sendiri nanti yang jadi pelampiasan saya. Ya. Akhirnya aku tinggalkan, disitulah. Oke. Jadi memang akhirnya di situ diselesaikan tuh. Mbak yang mau membuat sepihak nih. Iya. Selesai. Aku bilang selesai. Iya. Jadi akhirnya itu setelah berapa lama Mbak berjalan? Nggak usah lama-lama menurut saya ya Mas Fer. Itu 2 bulan aja udah cukup. Udah cukup ya. Iya. Nah kemudian setelah 2 bulan itu berjalan waktu Mbak akhirnya pasti ini lagi dong memutuskan untuk udahlah emang bener nih gue mendingan sendiri dulu deh. Nah itu sendiri dulu akhirnya. Berapa lama tuh akhirnya? Bentar aja lah, nggak usah lama-lama. Bentar semua nih kayaknya. Terus berapa lama waktu itu? Bulan aja sih Mas. Sebulan? Dalam hitungan bulan, sebulan mungkin ya. Yeah. Terus akhirnya aku
dengan orang ini yang mau ngasih kerjaan aku. Oh, yang ngasih modal. Oh my God. Oke, jadi makanya kenapa Mbak sudah kenal lama, karena sebetulnya memang dia udah kenal lama ya, makanya ngajakin bisnis gitu ya. Ya, sebetulnya orang yang ngajak bisnis ini awalnya bukan dari senang juga sih. Ya karena dari Ya. situ pertemuan akhirnya kok klek. Ada kliknya lah ya. Ya betul. Akhirnya ya udah. Jadi ada proses gak tuh Mbak? Masa pas ini langsung kan enggak, pasti ada proses dong. Ada. Prosesnya berapa lama? Sampai akhirnya nih kita jadian nih gitu. Nggak lama kok, sebulanan juga. Agak cepet-cepet semua ya. Cepet Jadi ini semuanya, ya. proses yang ini 2 bulan doang. Iya. Selesai sebulan sendiri dulu. Sebulan proses baru jadi. Padahal kalau dipikirkan saya itu susah ya Mas. Setahu saya gitu. Iya, saya Makanya. itu jomblo aja 8 tahun loh. Makanya ya kan. Makanya saya kaget nih kenapa kali ini Mbak cepet terus nih ceritanya nih gitu. Apa yang membuat akhirnya Mbak sangat terkesima untuk menerima dia tuh? Menerima orang baru ini. Biasanya kan ada satu momentum yang tek, kena tuh kita, oh ini nih gitu tuh. Entah ya. Entah, aku juga heran. Jadi terjadi begitu aja gitu ya? Terjadi begitu aja. Oke. Nah terus akhirnya ini udah mau setahun nih. Nah yang tadi di blok pas berapa bulan tuh? Itu nggak aku blok tuh. Hah? Aku diemin aja. Pas Februari ya, Januari, Februari. Awal Maret langsung aku akhiri. Bukan Mbak, yang sekarang kan Mbak bilang nih. Mbak tadi cerita di awal tuh soal cinta, ya kan? Sekarang yang di blok ini yang cinta. Kan Mbak udah jadian cinta nih. baru ini, Nah itu akhirnya kan Mbak ada peristiwa di blok tuh. Nah di peristiwa blok itu berapa bulan tuh? Sehari aja. Bukan, maksud saya di usia pacaran berapa bulan? Atau berapa lama Mbak sampai ada peristiwa di blok itu? 6 bulanan ya. Oh setengah tahun. setengah tahun, Pas 6 setengah bulan, tahun ada iya. peristiwa itu. Itu gara-gara kenapa Mbak? Jadi dia tanya apakah aku main medsos, aku bilang ya. Apa medsosmu? Facebook. Oke. Apa Facebookmu? Nggak usah ya, nggak usah temenan. Oh. Nanti kan terjadi yang enggak, aku cuma bercanda kalau di medsos gitu. Oke. Akhirnya dia bilang, kamu selalu menomorsatukan teman kamu, baiklah. Aku ini nggak berguna di blog. Oh, jadi dia blok gara-gara itu. Terus langsung tuh Mbak drop tuh ya. Tapi cuma sehari ya. Enggak. Nah kata tadi Mbak bilang Iya, cuma sehari, di iya blog kan? itu sehari. Iya Mas Fer, rasanya itu kayak Setahun. bener-bener nggak mau terulang lagi. Sekarang aku kalau ngomong pelan-pelan sama dia. Oh gitu. Tapi Mbak ada rencana nih ke depan mau seperti apa hubungannya atau memang kita masih mau jalanin dulu deh? Jalan dulu ya Mas Fer. Tapi secara kriteria Mbak sudah oke? Sudah sih. Udah sih, berarti kalau ada sih-nya berarti ada keraguan Ya dikit ada lah ya. keraguan ya. Ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan ya kan. Tapi perjalanannya waktu, apa sih Mbak yang Mbak juga dapat pelajaran terhadap situasi-situasi di masa lalu itu? Hikmah apa yang akhirnya Mbak dapetin? Bahwa ternyata tidak semua kegagalan itu melahirkan kepahitan, tapi pasti ada hikmah-hikmah lain. Hikmahnya apa tuh yang Mbak dapetin tuh? Dari sebuah situasi peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan itu. Benar. Pelajaran buat saya ya. Ternyata kegagalan itu tidak membuat semua orang itu drop. Oke. Justru lebih pintar, Lebih kuat. cerdas, lebih kuat. Terus lebih selektif juga memilih pasangan ya. Karena pasangan itu tidak cukup untuk tampan, mungkin jabatan, enggak cukup. Mungkin sholat rajin tanpa akhlak yang baik juga tidak cukup. Yeah. Karena pasangan saya sebelumnya kalau dibilang sholatnya jangan bertanya ya sampai jidatnya hitam. Hmm. Tapi akhlaknya seperti itu. Iya, iya, iya. Betul.
Jadi memang benar-benar orang beriman itu ya harus memahami apa ya, benar-benar harus punya akhlak deh. Akhlak yang baik itu benar. Terus dalam berumah tangga, bukan berumah tangga aja ya, dalam relationship tuh nomor satu adalah komunikasi. Yang aku dapatkan dari yang baru ini benar-benar dia laki-laki ya, tapi tuh misalkan ada salah sedikit kita harus berbicara. Kamu kenapa? Aku begini. Nah, kalau yang dulu tidak, Mas Fer. Jadi kita suruh nafsirin sendiri kalau dulu ya. Kalau yang sekarang kita membuka dialog, benar-benar dialog kan artinya. Betul. Gitu. Seperti yang benar-benar bukan saya saja, semua orang yang dimau ya kayak gini. Sangat capek loh Mas Fer kemarin itu ya. Pasti. Tapi itu tadi di tengah keletihan itu kan selalu ada pelajaran-pelajaran. Nah, cuman saya sih jujur ngelihatnya adalah gimana caranya Mbak Niko nanti ke depannya nih untuk lebih sangat yakin terhadap keputusan yang mau diambil. Jangan sampai nanti membuat keputusan dalam keraguan. Karena keraguan itu selalu menghadirkan problematik baru. Ya, makanya benar-benar yakin, walaupun tidak ada yang orang bisa yakin 100%, tapi paling tidak tingkat keyakinannya sudah dalam tingkatan yang sangat lebih maksimal lah gitu. Kalau enggak nanti jadi malah repot sih. Tapi paling tidak ada gak hal lain nih, ini mumpung tahun baru juga nih, baru 2025 nih. Ada harapan apa Mbak terhadap hubungan yang sedang dijalin sama Mbak nih? Berharap sampai ke jenjang pernikahan sih Mas Fer. Itu aja. Jadi harapannya sampai ke jenjang pernikahan doang. Tapi kembali lagi bagaimana Tuhan kan. Pasti. Ya, artinya sebagai manusia kan kita pasti punya harapan. Semua takdir memang yang membungkus akhirnya Tuhan juga baliknya. Tapi dengan yang sekarang ini pasti kan Mbak pasti udah yang tadi Mbak bilang banyak pelajaran, banyak lebih pinternya, lebih kuatnya, terus akhirnya bisa ngambil satu positioning yang lebih baik lah nantinya. Nah kemudian beda usia berapa sih Mbak? Yang mana nih? Yang sekarang dong? Yang sekarang 10 tahun. 10 tahun apa 12 tahun ya? Lebih tua sana. Oh iya, nggak apa-apa, ya kan? Selalu dengan orang tua ya dari dulu ya. Mungkin itu masuk, memang mungkin butuh ini Mbak. Ada orang yang memang kadang-kadang dia butuh figur yang bisa mengayomi kali ya. Nah Mbak memang butuh itu sepertinya. Nah nggak apa-apa, kan 12 tahun berarti udah usia-usia yang sudah cukup mature tuh untuk Mbak mendapatkan satu pengayoman lah gitu. Nah cuman kenapa ya saya tetap melihat dari analisa saya, dari bahasa-bahasanya nih, Mbak tuh masih mengalami satu keraguan-keraguan. Apakah keraguan itu memang hanya berdasarkan situasi-situasi yang sedang berkembang dan dinamikanya? Atau memang situasi-situasi yang berkaitan dengan masa lalu yang membuat agak sedikit traumatik itu muncul? Nah itu yang masih agak sumir yang terbaca gitu. Kalau saya lihatnya gitu. Mbak lebih yang mana tuh? Kedua kali ya Mas. Ada traumatik itu? Iya. Ya kan? Jadi ini yang agak sulit ya. Nah itu yang menjadi PR besar sih menurut saya Mbak. Karena tiap peristiwa selalu punya cerita-cerita lain kan. Tapi memang yang dulu kan memang cukup menguras energi banget sih memangnya. Ya kan? Luar biasa. Nah dia tahu tuh Mbak situasi itu. Bahwa di masa lalu dengan cerita-cerita itu. Dia tahu cerita tapi sedikit. Oh, jangan banyakan gue ya. Mas Ferry support saya luar biasa loh. Iya. Tuhan tuh luar biasa ya Mas. Dari psikolog Mas Ferry. Dari yang itu semuanya polisi-polisi yang punya jabatan-jabatan otaknya yang udah ini ya. Dihadirkan orang-orang yang luar biasa serius. Benar. Nah tinggal nih kita meyakinkan dan membulatkan tekad aja sih Mbak menurut saya.
Cuman ya, ini saya mencoba menerawang Mbak ya. Saya malah melihat nanti dalam waktu tahun ini juga, saya malah membacanya Mbak bisa ada kandidat baru. Jadi ada orang yang muncul juga dan punya situasi di mana suka sama Mbaknya juga, dan ini nanti bisa menjadi bahan pertimbangan menurut saya. Dan menurut saya itu good news ya, karena dengan begitu kita punya pilihan. Selama kita belum punya komitmen, pilihan itu menjadi sangat baik menurut saya. Jadi dengan ada pilihan itu, kita bisa membuat satu pertimbangan yang lebih matang dibanding kalau cuma satu pilihan. Gitu. Hidup itu akan lebih indah kalau ada kompetitor, Mbak. Kalau nggak ada kompetitor nggak seru. Tapi dalam perjalanan setahun ini, ada gak Mbak yang coba masuk juga dalam perjalanannya? Belum ya? Saya itu jenis orang yang itu Mas Fer. Misalkan Jenis. misalkan punya satu nih, udah Gitu. fokus satu aja. Enggak. Oke, soal itu yes. Tapi maksud saya ada gak yang coba mau masuk? Tapi ada. Itu jawabannya. Kalau masalah Mbak nolak, yes, itu jenisnya itu ya yang nolak ya kan. Tapi maksud saya ada yang mau coba masuk. Tapi Mbak tolak lah kan pasti. Nah, nanti nih kalau saya boleh saran, sebaiknya bukan nolak ya, tapi artinya karena Mbak dalam posisi memilih, menurut saya selama itu tidak ada komitmen dan dia mencoba punya itikat baik ya, kita kan boleh juga masuk ke dalam pertimbangan gitu. Jangan belum udah ditolak Mbak. Ingat loh, peristiwa hari ini itu juga peristiwa di mana Mbak bilang bahwa dia dari dulu sebetulnya mungkin juga ada pendekatan dan Mbak awalnya nggak mau juga kan bilangnya. Nah tapi ternyata dia hadir sekarang terus dia mau. Nah itu yang menurut saya daripada buang-buang waktu begitu ya kan. Mendingan kalau ada yang coba deket ya biarin aja dia sok naksir. Yang penting kita nggak ngapa-ngapain terus kita bisa membaca itu situasinya gitu. Ya kan. Kalau enggak nanti begitu lagi. Oh dulu pernah Mas dia datang. Tapi baru sekarang kelamaan. Akhirnya jadi juga gitu. Oke, tapi bicara tentang sekali lagi lah tentang cinta. Mbak ada gak catatan-catatan bahwa ternyata cinta itu yang menurut pengertian Mbak selain bicara tentang energi dan nafsu, apalagi Mbak yang mungkin menjadi satu pijakan Mbak untuk menjalankan sesuatu itu bahwa ini cinta yang sesungguhnya nih? Udah include ya di dalam energi dan nafsu itu. Karena kan. Tapi jujur Mbak, saya tuh masih bingung kata nafsu itu Mbak. Nafsu itu maksudnya gimana sih? Karena desire dalam konteks nafsu itu menjadi sangat ya abu-abu ya. Karena nafsu dalam ini konteksnya gimana gitu? Nafsu itu kan ya semangat ya. Nafsu, energi, semangat. Kan hampir sama ya. Ya, misalkan gini loh Mas. Misal nafsu ya. Kan cakep nih. Terus tiba-tiba baunya gak enak. Kan aku gak jadi nafsu. Gak bikin nafsu. Oke. Itu satu. Ya. Karena pernah loh Mas. Oh pernah ya? Jadi aku dideketin dengan. Bokue. Ya, aku didekatin dengan orang ya. Cakep banget gitu kan. Cakep, punya jabatan. Ternyata kayak parfumnya tuh kok gitu sih gitu kan. Jadinya kan gak jadi nafsu. Jadi drop ya. Yes. Oke. Nafsu lebih ke semacam tarikan vibrasinya orang itu ya. Yang bikin ini gitu ya. Gitu. Itu kan juga energi juga. Energi tarikannya ya benar-benar. Vibe yang dimunculkan ya. Oke, jadi nafsu dalam konteks itu lebih ke situ ya, bukan yang di sana ya. Yang di sana juga sih Mbak. Yang di sana juga. Iya, itu. soalnya kalau enggak kan gimana, nggak bisa loh. Betul. Iya ya kan, repot itu. Oke. Mungkin ada gak Mbak satu pesan lah buat diri sendiri tapi ini terhadap hubungan ini dalam pengertian bagaimana nih harapannya kepada diri sendiri
supaya ini berjalan sesuai dengan harapan? Pesan aku pada diriku, jangan memilih laki-laki seperti dulu. Dalam arti tanda kontek, jangan milih tampang doang, jangan melihat jabatan, jangan pasti ya kalau beriman itu sebetulnya kan pilihan ya, tapi nggak cukup. Jadi harus lebih detail lagi. Akhlak ya. Harus lebih jeli. Benar-benar lebih jeli harus. Oke. Jadi intinya pesannya adalah lebih jeli sih sebetulnya. Kalau lihat dari bahasanya, bahwa nanti orang yang datang benar-benar jangan sampai kita kecolongan lalu akhirnya kita kecewa di kemudian hari ya. Ya. Oke. Jadi Mbak Niko, thank you loh hari ini bisa nemenin saya walaupun nih ceritanya cerita yang saya nggak mau buka luka lama sih karena nanti takutnya menjadi harapan-harapan yang sekarang bisa menjadi vibes-nya menjadi berbeda. Saya malah berharap semoga yang sekarang sedang dijalanin sama Mbak Niko ini bisa jadi satu jalan yang justru bisa menghasilkan hubungan yang sempurna nantinya. Amin, amin. Ya pasti ke jenjang pernikahan untuk selamanya ya. Jadi jangan cuma sampai nikah, tapi untuk nikah dan seterusnya gitu. Thank you ya Mbak Niko. Nanti kapan-kapan kalau beritanya udah seru lagi kita panggil lagi. Siap. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah dengerin. Walaupun ini sekilas tapi paling tidak kita bisa lihat bahwa yang namanya sebuah kegagalan itu tidak selalu menghasilkan hal buruk dalam kehidupan kita. Dari sini kita bisa belajar dari sesuatu yang dulu mungkin tidak terlalu baik, kita bisa menghasilkan sesuatu kekuatan yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.